Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christophorus Bria SSI, asal instansi SMP Negeri Nawiti. Sekarang saya akan melakukan penelitian khususnya pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial tentang berpikir komputasional, lebih tepatnya yaitu dekomposisi, yaitu materi dekomposisi. Oke, sekian informasi, mari menyaksikan. Check it out. Siap! Beri salam! Ya baik, selamat siang anak-anak, silakan dulu. Baik, apa kabar? Baik. Semua sehat? Sehat. Ada yang tadi pagi belum makan? Semua sudah makan? Sudah. Betul toh? Tidak tipu toh ini? Semua semangat toh? Oke, baik. Kalau semua semangat berarti masih semangat toh? Masih. Baik, kalau begitu sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, satu orang silakan pimpin doa. Ya, baik. Ya, berdoa di Marilah teman-teman serta Pak Guru kita bersama dalam doa. Sebelum berdoa, izinkan saya membawa ini guru ajaran agamaku. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami kepada Tuhan berkat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami. Sekarang kami kiranya Engkau menyertai kami agar pelajaran kami dapat berjalan dan Ambillah kami dan kasih-Mu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik, silakan dulu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, baik. Ketua kelas, hari ini berapa orang yang tidak hadir? 6 orang. 6 orang yang tidak hadir ya. Oke. Jadi nanti satu orang sekretaris atau ketua kelas selalu mengingatkan supaya selalu tulis di buku jurnal ini ya. Baik, siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Senang atau Ya. Siapa lagi? Franciscus van der Taek, Ya. Francisco Putra Gomez, Ya. Novelio Muloko, Oke. Maria Stefania Lu hadir? Tidak? tidak. Oke, baik. Jadi ada 6 orang ya. Semuanya ada izin alfa, sakit? Semua Tidak. alfa. Semua alfa. Oke, baik. Ya, jadi nanti teman-teman yang tidak hadir itu nanti akan berlaku naik di minggu depan ya. Oke. Berdasarkan kesepakatan kelas. Baik, jadi kita sepakat dulu ya sebelum mulai pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kesepakatan yang paling utama adalah kalian wajib bertanya di akhir materi. Sudah cukup sampai di sini ya? Bisa toh? Bisa. Wajib, masing-masing orang wajib buat pertanyaan di akhir pembelajaran. Minimal 1 pertanyaan. Baik. Sebelum Pak tayangkan materinya, Pak mau cerita sedikit tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kalian pernah dengar toh coding dan kecerdasan artifisial? Ada yang pernah, ada yang belum, ya toh? Ya, karena ini adalah suatu pembelajaran yang baru di era digital zaman sekarang. Baik, jadi sedikit pengenalan. Coding itu sendiri itu semacam kode sebuah program. Nah, kecerdasan artifisial itu sama seperti aplikasi-aplikasi yang kalian sudah pernah pakai. Misalnya pakai edit gambar, capcut, ya toh? Itu adalah termasuk kecerdasan artifisial. Kecerdasan teknologi. Tetapi semua itu bisa berjalan karena adanya perintah dari kita sendiri yang kelola. Kalian pernah lihat gambar yang awalnya gambarnya hanya diam-diam saja, tetapi ketika diedit pakai namanya kecerdasan artifisial seperti pakai chat GPT
pakai Gemini, mungkin kalian baru pernah dengar. Tetapi kalau kita perintahnya misalnya buatkan gambar tersebut menjadi terbang, maka gambar itu akan seolah-olah bergerak dan terbang. Siapa yang biasa bermain Facebook? Hampir semua bermain Facebook, toh? Kalau di Facebook itu pasti sekarang lagi viral tentang gambar seperti itu. Gambar yang orang yang mukanya biasa-biasa saja tapi diperintahkan untuk bilang buatkan gambar saya menyerupai seperti foto di studio, dan gambarnya mirip seperti foto di studio dan tidak pecah. Itu adalah menggunakan teknologi, yaitu namanya kecerdasan artifisial atau bahasa gaulnya bilang AI singkatnya. Di Facebook itu biasa ada tulis AI di dalam. Itu karena mereka pakai teknologi menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi kira-kira materi tentang kode dan kecerdasan artifisial untuk bagian pendahuluannya kira-kira seperti itu. Ada yang paham? Baik. Sebelum Pak lanjut untuk tanya, ada yang mau bertanya tentang kode dan kecerdasan artifisial? Jadi materinya hampir mirip-mirip dengan materi informatika. Dan khususnya hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Kalian pernah dapat materi ini? Pernah. Di mata pelajaran apa? Informatika. Ya, benar sekali. Nah, di mata pelajaran informatika berpikir komputasional, hal yang paling pertama kalian pelajari adalah tentang dekomposisi. Kalian kata dekomposisi sendiri, menurut kalian mungkin baru pernah dengar kan? Dekomposisi itu apa? Pernah dengar? Kalau komposisi saja pernah dengar. Komposisi gula kristal, di dalamnya ada gula, ada air, ada pewarna dan lain-lain. Artinya bagian-bagian yang menyusun gula, iya toh? Bagian-bagian kecil yang menyusun gula, iya toh? Iya. Kalau di biologi misalnya atau di IPA misalnya bagian-bagian yang menyusun tubuh makhluk hidup namanya apa? Sel. Nah, kalau dekomposisi itu adalah pemecahan suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh kalau untuk diri kita sendiri, untuk manusia misalnya, kita seluruhnya ada utuh, ada kepala, telinga dan lain sebagainya, ya toh? Kalau mau menyusun sebagai bagian-bagian kecil, mulai kita pisahkan. Bagian atasnya kepala, ada telinga, ada mata dan lain sebagainya, iya toh? Bagian di dalam perutnya ada apa? Ada usus, ada lambung, ada hati dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian kecil. Nah, namanya itu kalau kita sudah pilah-pilah seperti itu, namanya apa? Dekomposisi. Contoh lain yang kalian biasa temukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sini, daerah pertanian, kalian bisa pilah-pilah tanaman, bisa pilah-pilah buah-buahan yang mau dijual. Tidak mungkin kalian pilah-pilah buah-buahan yang baik untuk yang rusak untuk dijual, ya toh? Yang rusak berat dibuang, yang rusak sedang masih dipakai, dan yang tidak rusak yang dijual. Nah, pilah-pilah masalah menjadi bagian kecil itu yang namanya dekomposisi. Baik, itu adalah beberapa contoh yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum pertanyaan lagi, silakan kalian masing-masing kelompok ini sudah dibagikan toh berdasarkan identifikasi awal tadi. Ya, jadi silakan kalian masing-masing kelompok silakan berdiskusi mengenai masalah apa yang besar yang bisa diuraikan menjadi masalah kecil dan bisa diselesaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, coba kalian berpikir misalnya masalah sampah, atau tadi pagi untuk membuat bubur, punya langkah-langkah seperti apa? Itu yang namanya dekomposisi. Membuat nasi atau membuat kopi dan lain sebagainya. Ya, silakan kalian pilih topik dari yang tadi Pak sudah bagikan itu. Bisa pilih sampah, bisa pilih masakan tadi pagi, misalnya tentang bubur kah, tentang sup kah, atau tentang apa. Silakan berdiskusi di antara kalian, dan kira-kira cara langkah-langkah untuk membuat itu menjadi lebih, untuk kalian bisa kelola masalah itu sampai dapat hasilnya itu seperti apa. Contohnya sampah, kalian pilah-pilah sampah plastik dan sampah yang tidak plastik atau sampah daun, sampah organik dan sampah anorganik. Oke, Pak kasih waktu
sambil tayangkan materinya. Ya, silakan. Silakan berdiskusi, Loe dan teman-teman. Dan siapkan kertas untuk tulis nama kelompok ya. Siapa yang menjadi ketua, sekretaris, yang mau presentasi siapa. Nanti yang presentasi bisa balik ke depan. Dan yang untuk bagian membacanya siapa ya. Kalau di bagian sini selip ada, bisa. Biar begitu, kenapa? Oke, dipaham saja ya. Ya. Bisa lihat atau di belakang? Bisa. Oke, semua semangat sekali ya. Ya. Karena mau belajar tentang mata pelajaran baru, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, baik. Halo. Hai. Hai. Halo. Semua bisa lihat di papan? Bisa. Jelas nih, jelas toh? Oke, bisa lihat toh? Bisa. Baik. Jadi silakan mengamati. Kalian sudah ini toh, sudah berdiskusi tentang masalah yang sudah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara penyelesaiannya menjadi bagian-bagian kecil. Sudah ini sudah saling berdiskusi. Baik. Oke.
Baik, sebelum kalian berdiskusi lebih lanjut, Pak sampaikan materinya, kalian dengar. Jika ada yang kurang pas atau kurang paham, kalian boleh bertanya. Bisa toh? Harus fokus ya, karena ini adalah materi baru, tetapi topiknya masih sama ya, di informatika tentang berpikir komputasional. Kalian pernah dengar toh itu? Oke, baik, dengar lagi penjelasan ini. Ya, jadi di dalam kehidupan kita mengenal namanya ada pengelolaan data. Nah, di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, hal yang mendasar untuk kita pelajari adalah berpikir komputasional. Di situ dikatakan bahwa berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Kalian pernah lihat pendekatan logis dan sistematis? Logis artinya masuk akal, masuk pikiran, di dalam pikiran. Nah, kalau sistematis berarti dia tersusun secara apa? Secara ringkas dan detail, jelas. Contohnya, tadi kalian di sini kelompok ini berpikir komputasional itu masalah yang kalian diskusi untuk menyelesaikan masalah sampah kan, masalah untuk buat sampah. Ya, di dalam sampah itu ada berapa jenis sampah? Ada 3 apa? Sampah daun, sampah plastik, dan sampah kaca. Oke, sampah daun, sampah plastik, dan sampah kaca. Nah, sampah plastik dan kaca dimaksud namanya sampah anorganik. Artinya benda-benda mati, ya toh? Nah, kalau sampah daun dan sampah yang lain-lain seperti tulang ikan dan lain sebagainya atau kulit jagung, itu namanya sampah organik. Kata organik itu sendiri artinya berasal dari makhluk hidup. Oke. Baik. Nah, di dalam kalian memisahkan sampah yang kaca, sampah yang plastik, dan sampah daun, itu sebenarnya sudah mampu menyelesaikan masalah-masalah sampah menjadi bagian-bagian kecil dipisahkan. Setelah pisahkan, kalian apa lagi? Mulai mengelolanya. Mengelola, bisa sampah daun bisa dikubur, bisa dibakar. Kalau sampah plastik bisa dikubur atau dibakar. Tapi kalau dalam jumlah banyak, sampah plastik biasanya menimbulkan apa? Dan sampah daun kalau dibakar menimbulkan apa? Polusi udara menjadi kotor. Nah, sedangkan kita manusia harus menghirup udara yang bersih. Bisa toh berpikir sampai di sini? Bisa. Kalau sampah dalam jumlah banyak kita bakar berarti menimbulkan polusi udara. Polusi itu apa? Udara kotor. Udara yang awalnya biasa-biasa saja untuk bisa kita hirup, artinya oksigen, udara bersih untuk kita hirup. Tetapi kalau sudah bahkan ada asap dan ada asap dari sampah plastik maupun sampah daun, terakhir udara bersih itu tercampur, tercemar atau polusi udara. Nah, kalau di kota-kota besar itu biasanya kalau sampah-sampah yang banyak dibakar, berarti akan menimbulkan suhu udara makin panas. Bisa mengerti toh ini? Bisa. Baik, kita lanjut. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengelolaan data, terutama dalam konteks data sains dan kecerdasan artifisial. Seperti tadi ya, kecerdasan artifisial itu bahasa gaulnya AI. Zaman sekarang kalian bisa edit foto menjadi foto yang bisa bergerak, bisa edit video, termasuk salah satu yang kalian sudah pergunakan salah satunya apa? Capcut. Itu juga termasuk bentuk dari kecerdasan artifisial. Yang awalnya mukanya ada jerawat banyak diedit menjadi putih mulus halus. Yang awalnya lo lihat di Facebook putih mulus halus, pas ketemu mukanya bopeng, mukanya hitam dan jerawat. Itu karena apa? Karena teknologi yaitu memanfaatkan kecerdasan artifisial. Kalian edit pakai capcut, filter, akhirnya wajahnya jadi halus dan bersih. Nah, seperti artis.
Tapi pas ketemu langsungnya kalian kaget, iya toh? Iya. Semua itu karena bentuk dari kecerdasan artifisial. Sedangkan kalau coding itu sendiri itu adalah kode sebuah program. Seperti apa? Kalian mungkin siapa yang pernah pakai ChatGPT? Belum pernah ada ya? Nah, ChatGPT itu satu media di mana kita tinggal perintah saja di dalamnya. Masukkan kalimatnya, katanya kita perintah misalnya buatkan muka saya seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Maka kalian punya mukanya bisa mirip seperti Cristiano Ronaldo. Atau buatkan badan saya, bentuk badan saya six pack seperti Cristiano Ronaldo dengan baju dibuka misalnya untuk lihat dia punya bagian perutnya jadi six pack. Dan kalau untuk bagian wajahnya biar tetap misalnya mukanya si Into misalnya. Jadi yang tampil itu mukanya si Into tetapi badannya Cristiano Ronaldo. Tapi terlihatnya hampir mirip asli. Itu adalah bentuk dari kecanggihan teknologi atau kecerdasan artifisial. Oke, dengar selanjutnya. Mengacu pada definisi operasional berpikir komputasional, itu dapat mengasah kecakapan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma sehingga bisa membantu seseorang dalam memecahkan masalah secara efisien, efektif, dan optimal. Nah, khususnya hari ini kita akan menyelesaikan suatu masalah dengan mengasah kecakapan dekomposisi, menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Ya, di situ dikatakan bahwa pada subbab ini kita akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menerapkan 4 cornerstone. Berpikir komputasional yaitu kemampuan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Jadi ini adalah untuk memecahkan masalah logistik, untuk menghitung waktu tempuh berkendara yang mendekati keadaan sebenarnya. Ini adalah salah satu contoh ya. Jadi untuk waktu tempuh ini misalnya kalian dari rumah datang di sekolah, iya toh? Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Misalnya kalian pagi-pagi dari sekolah, biasanya dengan motor kan jalan kaki. Nah, jalan kaki ini kan pasti ada yang jalan cepat, jalannya lari, mati tidak mati, hidup tidak hidup. Ada yang semangat sekali, jadi jalannya bisa sampai berlari-lari. Misalnya karena terlambat, mau takut terlambat jadi lari-lari. Nah, waktu tentu kalian untuk sampai di sekolah sini tentu berbeda. Misalnya ini nama siapa? Ya, Filemon saya. Kau misalnya dari Mutamaro mau datang di sekolah, engkau datang misalnya start jam 6. Biasanya sampai sini jam berapa? Oh, ya berarti kalau sampai setengah 7 berarti jalannya kurang lebih berapa menit? 30 menit. Nah, waktu tempunya si Filemon ini dengan si Ito ini pasti berbeda. Nah, si Ito ini tinggalnya di Augula yang jaraknya lebih dekat dengan sekolah. Si Ito biasanya waktunya berapa menit datang sampai sekolah? Biasanya berapa menit? Kalau engkau datang di sini setengah 7 sampai sini berapa? Jam berapa? 20. Ya, kira-kira 20 menit ini ya. Baik. Jadi waktu yang ditempuh si itu 20 menit dan waktu yang ditempuh si Filemon ini berapa? 30 menit. Nah, dari situ kita bisa menganalisis toh yang lebih jauh yang mana? Yang waktu lama kah, yang waktu cepat yang lebih jauh? Pastinya yang waktunya lama, yaitu Filemon. Itu adalah kira-kira untuk waktu tempuh jarak ya. Oke, baik, kita langsung masuk pada materi dekomposisi. Ya. Kalian mungkin baru pernah dengar kata dekomposisi toh? Tapi kata komposisi sendiri kalian pernah dengar toh? Komposisi gula kristal misalnya, atau komposisi tepung kanji misalnya. Di dalamnya mungkin ada ubi, ada beras, terbuat dari apa itu bahan dasar. Itu yang bahan-bahan dasar yang penyusun pembuat gula itu sendiri atau tepung itu sendiri. Iya toh? Atau dekomposisi dari si Haryanto Neno misalnya. Ya toh Haryanto. Apa yang menyusun tubuh Haryanto? Yaitu berupa sel. Ya.
Jadi penyusun itu makhluk namanya sel. Oke, jadi kira-kira untuk menyelesaikan suatu masalah kita harus memecahnya menjadi bagian yang kecil. Namanya dekomposisi. Ya, halo. Hai. Oke, baik. Pak harap kalian bisa fokus ya. Ya, supaya bisa ada pertanyaan di akhir materi nanti. Silakan lihat di papan ini, yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Yang tadinya kalian tahu sampah itu berserakan di mana-mana besar, sampahnya kalau disebutkan banyak, tetapi ketika kalian mulai pilah-pilah dia, ada plastik, ada daun, ada kayu, ada kaca, pecahan kaca, ada tulang ikan, mungkin ada yang datang makan ikan di sini karena ada kantin misalnya. Nah, kalau kalian sudah bagi-bagi seperti itu, tentu untuk mengelolanya menjadi lebih mudah. Kenapa mudah? Kalau sampahnya bertumpukan di dalamnya ada plastik dan lain sebagainya, kalian mau kelola pasti susah. Mau langsung bakar saja bisa jadi menimbulkan polusi udara yang bisa mematikan. Apalagi bayi yang masih umurnya masih sangat kecil. Karena kalian bakar pesawat. Contoh lainnya seperti apa yang bisa membunuh binatang? Misalnya kalian bakar pesawat ada bahan, dan itu kalau kalian pelihara ayam di rumah pasti mati. Nah, tapi kalau kalian sudah pilih-pilih mana yang mau dibakar, mana yang mau dikubur. Contohnya, kalau serpihan kaca kalian kubur, tidak bisa dibakar toh? Plastik juga dikubur misalnya. Tetapi tetap ada dia punya apa? Konsekuensi atau masalahnya. Kalau kita kubur, maka kita tidak bisa tanam apa-apa di situ. Karena tanahnya menjadi tidak subur. Kalau kubur sampah daun, ya tanahnya menjadi subur. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan masalah sampah seperti itu kita harus pisah-pisah dulu masalah mana yang kita mau selesaikan dulu. Itu yang namanya dekomposisi. Baik. Jadi di sini Pak sudah membuat lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa kalian. Tetapi sebelum Pak bagi ini, Pak bertanya kepada kalian dan kalian bertanya kepada Pak Guru. Baik, jadi materi tentang dekomposisi atau berpikir komputasional yang sudah Pak sampaikan ini, ada yang masih belum mengerti? Silakan angkat tangan dan bertanya. Ada yang belum mengerti sebelum Pak bagi LKS ini? Cara langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya tadi sampah. Kalau satu tumpukan sampah besar, tentu kalian lihat pasti pusing toh. Kalau apalagi sendiri ya Pak. Nah, cara untuk menyelesaikan apa? Kalian pasti harus pisah, butuh waktu untuk pisah-pisah dulu supaya menjadi lebih mudah. Oke, baik. Dari pernyataan contoh beberapa contoh tadi, terus materi tadi Pak sudah sampaikan ini, ada yang mau bertanya sebelum Pak bagi LKS? Tidak ada? Semua paham? Semua paham tentang materi berpikir komputasional khususnya dekomposisi? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, di sini LKS-nya tentang anggap saja di kota Aubulat ini, di kota Motamaro atau di kampung kita ini sedang diguyur hujan. Kalian berpikir saja sedang diguyur hujan 2 minggu berturut-turut. Mungkin kalian masih ingat serangan Seroja beberapa tahun lalu, masih ingat? Hujan non-stop misalnya. Itu pun hujan non-stop kurang lebih tidak sampai minggu. Itu saja terjadi banyak ya toh. Ini saja coba kalian berpikir hujan di Aubulat ini 1 kali 24 jam selama 7 hari. Pasti apa yang terjadi? Coba berpikir. Ada bencana bisa banjir, pohon tuh longsor, pohon tuh di mana-mana, iya toh? Nah, di sini kita masih dalam tahap itu hujan deras selama 7 hari dan kalian diminta untuk menangani kasus banjir. Jadi kalian itu seolah-olah misalnya siapa nih? Lorin dan beberapa anggotanya ini menjadi
tim untuk banjir, tim penanganan untuk kasus banjir, tim penyelamat seperti itu. Paham? Jadi kalian itu datang istilahnya misalnya dari mana, dari anggota dari Upangkas datang untuk mengevakuasi korban yang sedang mengalami banjir. Termasuk juga kelompok-kelompok lain. Jadi kalian punya jabatan itu adalah tim evakuasi, tim penanganan banjir. Baik, Pak bagikan RPPD-nya. Ini ya. Jadi ini petunjuknya ya. Kalian baca petunjuk ini harus nanti kita saling mencarikan terus kalau mau jawabannya ya kalian silakan baca habis identitas dan terus laku satu pahami masalahnya habis pertanyaannya kalian menjawab berdasarkan materi yang harus disampaikan. Sudah ini anggap saya Loren yang kepala kantor untuk penanganan kasus bukan kasus pencurian kasus penanganan banjir. Jadi di sini dapat kalian tahu kita belajarnya secara unplugged itu namanya kita belajar tanpa menggunakan komputer. Ini petunjuknya. Semua bisa baca, dan bisa baca ya. Pokok sudah nggak usah diawul pokoknya ini. Kalian ini sebagai petugas untuk menangani banjir. Nah inilah lagi untuk menangani. Siapa mau ketua, siapa mau tulis, siapa mau baca. Paham? Dan siapa yang nanti mau jawab? Paham? Terus ini langkah satu. Setelah baca ini, pasti paham masalahnya. Bisa tulis langsung. Kita bisa tulis langsung. Kita saling bertanya. Langkah duanya lakukan informasi. Dan informasi mulai masalah. Misalnya dari ini kan masalah banyak. Kalau itu masalah pertama kali misalnya pertama bila sampah. Tapi ini bukan masalah sampah, ini masalah banyak. Harus nanti saya berpikir sebelum datang. Paham toh? Silakan berpikir. Jadi di langkah kedua, langkah tiga adalah buat diagram alur. Jadi kalian buat satu diagram alur. Diagram alur itu kalian belum lihat yang keranda makanan itu misalnya alur satu ada square tanpa baik sahabat. Baik, Pak bagi dulu nanti Pak kasih penjelasan ngomongnya. Oke, semua terima dulu. Ini langkah satu, pertanyaan satu. Langkah dua, saya dengar kasih ini. Ini masalah, anda perlu tahu dulu. Terus sebenarnya cara belajar besar. Dan kalian berlatih tanggal dari jadi bagian ke kecil. Jadi masalah pertama sebelum datang evakuasi korban ada beberapa alat kayu ini juga diagram ini jadi diagram alur tadi samping misalnya dari sampah pila-pila sampah pertama pila sampah stress kedua stress jadi kita namanya
hal pertama yang kalian mau lakukan disediakan alat sampah. Kalian jangan kosong, Pak. Kalau kalian tiba-tiba orang banjir, kalian langsung jalan yang pada masuk kasih. Apalagi yang ada bukan korban banjir yang meninggal, tetapi tim penyelamat yang meninggal. Iya, Pak. Iya. Harus dilakukan di kamar. Di kamar itu. Misalnya lagu satu. Oh, ini baik. Halo. Halo. Hai. Oke, baik. Sebelum kalian diskusi lebih lanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, silakan Pak, tepuk semangat dulu supaya kalian tetap semangat. Oke. Tepuk semangat. Baik, jadi di LKS atau KPD itu ada kartu tugas di halaman yang kedua itu. Silakan kerja dengan instruksi itu. Ada kartu tugasnya di dalam. Ya, ada kartu tugas 1 sampai dengan kartu tugas 4. Ya, rute evakuasi ini misalnya engkau anggap saja engkau sedang di depan jalan. Depan jalan namanya Akui ke rutenya dari Akui habis masuk sampai di sini nama aku tidak di Naba es baru kau pulang misalnya ya itu namanya rute itu misalnya kita mau akan buat dari Maros singgah di Luli Bana Atas ya biskup ya jadi rute misalnya kalian tentukan, misalnya kalian sedang berada di mana misalnya di Atambua contoh anggap saja kalian kantor di Atambua. Jadi silakan kita sepakat kalian punya kantor ada di Atambua karena kalian di tim penanganan khusus banjir, tim evakuasi. Jadi kalian mulai dari rute dari Atambua, ada di Luli, sampai di TKP tempat kejadian perkara. Tempat yang sedang terjadi ini namanya rute. Kau tanya apa? Ya. Di kertas juga Pak. Ya, sebagai usulan. Apa bagian panas? Bagaimana? Kalian mungkin halo coba kalian lihat kartu tugas yang pertama di halaman terakhir itu ada LKS yang ini. Di situ jelas ada kalian punya misi utama ya toh kartu tugas pertama. Dan di situ kalian diminta apa? Identifikasi masalah utama. Yang kedua apa? Pecah menjadi bagian tugas yang lebih kecil. Kalian ada 4 orang nih. Kira-kira siapa mau siap alat tambahan untuk datang?
kalau banjir besar, kalian datang dengan badan kosong, iya toh? Ya. Kalian harus bisa memikirkan bagaimana ini kalau banjirnya dia lebih dalam misalnya, iya toh? Lebih deras. Apa yang harus kalian bawa untuk bisa menyelamatkan korban banjir? Paham? Kemudian susun dalam urutan yang logis. Itu yang ada diagram alir tadi, ya toh? Diagram alir itu kalian baru pernah tahu kan? Diagram alir itu bisa misalnya langkah-langkah dalam membuat sarapan pagi, ya toh? Yang pertama, tapis beras. Habis tapis beras apa? Habis cuci apa? Ini yang namanya diagram alir. Bisa diagram alir ke bawah, bisa di samping kanan, bisa toh? Misalnya apa? Cuci habis apa? Masak habis, tinggal sarapan. Kira-kira seperti itu kan? Ya. Sudah. Kalau membuat kopi misalnya, kopi yang pertama apa? Ya, kopi. Taruh gula di dalam gelas, ya toh? Gula di dalam gelas. Ini yang langkah-langkah. Habis setelah gula di dalam gelas, taruh apa lagi? Kopi di dalam gelas. Habis itu baru dituangkan apa? Air panas. Setelah itu diaduk habis apa? Diminum. Ini yang namanya diagram alir. Bisa anak panahnya bisa ke bawah, bisa ke samping kanan, Baik. Untuk menyelesaikan itu, dengar penjelasan sedikit supaya kalian bisa lebih paham sebenarnya apa yang kalian mau kerjakan. Kalian sudah tahu identifikasi masalahnya apa di situ? Masalah? Kalian itu dianggap sebagai apa? Baik. Kelompok itu baca dengan kuat petunjuknya. Baca kuat petunjuk. Semua dengar. Kota sedang menghadapi bencana banjir besar. Ya. Kalian adalah tim tanggapan darurat yang ditugaskan untuk membuat rencana aksi menggunakan teknik rekonstruksi. Ya. Tugas kalian adalah memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang jelas dan sistematis, layaknya programmer yang membuat rencana program. Ya. Sudah paham? Artinya apa? Dekomposisi itu uraikan masalah besar menjadi masalah kecil secara sistematis, secara berurut, secara detail. Kita dibuat kopi, tidak mungkin engkau langsung taruh habis ini, taruh habis gula, taruh habis kopi langsung minum, tidak mungkin toh? Engkau harus taruh lagi air panas. Paham ini? Nah, kalau salah satu contoh misalnya untuk menyelamatkan misalnya kalian buka kantor di atas buah, ya toh rutenya. Kalian datang menyelamatkan kalian keluarga ada di aula. Nah, langkah pertama tentu Pak misalnya Pak sebut saja salah satunya misalnya kalian menyusun misalnya langkah awal kalian menyusun daftar wilayah berdampak paling parah. Dalam arti begini, kalian tim evakuasi datang. Memang dari depan ini sudah banjir dari depan jalan aula. Tetapi kalian harus lihat mana yang harus kalian selamatkan paling lebih dulu. Yaitu lihat dari kondisi wilayah yang banjirnya lebih parah. Kalau misalnya di depan tapi kondisi banjirnya tidak terlalu parah, maka kalian harus menyusun dampak banjir di daerah mana yang paling parah harus diselamatkan, dan memang mereka harus butuh ini diselamatkan. Contohnya kejadian beberapa tahun lalu kalian masih SD kan, yang Seroja itu masih SD. Itu kan yang paling parah ada di Malaka, iya toh? Ya. Nah, kalau seandainya kalian ada di Malaka, kalian sebagai tim banjir, tentu kalian harus daftar dulu kan. Malaka ini kan wilayahnya banyak, iya toh? Ya. Menyusun dulu kira-kira semua terkena banjir, tapi mana yang paling parah? Misalnya di Bolang atau di Betul. Maka kalian harus pergi duluan di Betul.
Jadi harus menentukan prioritas atau hal utama atau kegiatan utama yang kalian harus lakukan lebih dulu adalah untuk orang yang benar-benar mengalami membutuhkan pertolongan atau korban yang dampak banjirnya lebih parah. Itu yang namanya prioritas. Utamakan mana yang lebih dulu. Tahu tuh prioritas. Pas engkau lapar, engkau ada uang misalnya 1 juta. Terus ada beras. Engkau pilih uang 1 juta, pilih salah satu. Engkau pilih uang 1 juta, engkau pilih beras. Atau pada satu waktu kalian anggap seseorang di padang gurun tidak ada air dan situ hanya ada 1 botol air dengan emas banyak. Kalian pilih emas atau pilih air? Itu yang namanya prioritas. Paham? Mana yang lebih diutamakan lebih dulu. Setelah itu baru kalian mulai menyusun diagram alur tadi. Kalian sudah tahu dampak ini yang parah. Tapi harus lihat mana, ya toh? Oh di sini harus lihat mana duluan. Paham ini? Setelah itu apa? Namanya korban banjir berarti kekurangan makan. Selain kekurangan makanan apa? Memang dia kelebihan air, tapi yang ada air kok. Berarti kalian harus menyediakan air bersih. Tidak mungkin mereka harus minum air kok. Itu adalah langkah yang kesekian. Selain itu apa? Membuat sistem komunikasi sederhana. Kalau orang sedang banjir, tergantung tidak untuk kita mau tahu informasi, pasti tergantung. Jadi langkah yang paling kalian buat apa? Bisa pakai kode, mungkin bisa pasang kode begini, kode alam begini. Ini banjirnya yang parah, berarti kita harus buat. Paham ini? Setelah itu baru membuat jadwal rotasi untuk berjaga dan membantu warga. Misalnya kalian ampati. Setelah kalian sudah datang, itu kalian ampati ini juga pasti harus butuh hidup. Kalau butuh hidup, kalian bawa persediaan makanan, air bersih yang cukup. Kalian harus butuh 1 orang tinggal di situ untuk lihat mereka, atau 2 orang. 2 orangnya harus pulang kembali untuk ambil lagi persediaan yang lain. Dan bergantian sampai masalah itu selesai. Ya kira-kira sedikit penjelasan seperti itu. Silahkan kerjakan. Baik, untuk menyelesaikan silakan lihat di papan ya. Pak, sedikit gambar di depan supaya kalian. Di bagian pertama tadi apa? Petunjuk umum toh? Ya. Nah, yang kedua itu identitas atau nama kelompok. Misalnya kalau ada berapa orang? Ada orang toh? Nah, siapa yang kira-kira setelah di sini tulis nama habis, misalnya nama Ito dalam kurung ini nama lengkap ya. Misalnya dia adalah koordinator atau penulis utama. Ini adalah tugas untuk mempresentasi ya. Setelah itu ada siapa lagi? Dia sebagai misalnya pemikir strategi. Pemikir strategi atau logistik. Setelah itu siapa lagi yang mau menjadi pembuat diagram alur? Jadi bagi-bagi tugas ya. Di situ ada 4 langkah toh, ada 5 langkah. Langkah yang kelima itu adalah refleksi. Silakan lihat itu ya, karya-karyanya. Pembuat diagram alur. Jadi masing-masing punya tugas itu Setiap orang punya tugas. Terus orang yang keempat sebagai penyanyi atau presentasi. Silakan bagi tugas ini. Nah untuk teman yang kelompok 4
4 karena hanya 3 orang bisa 1 orang punya tugas yang rangkap ya. Misalnya ini Filemon sebagai koordinator sekaligus presentasi. 2 orangnya silakan bagi. Siapa yang mau memikirkan strategi? Strategi itu tahu kalimat strategi itu sendiri. Tidak tahu? Tahu. Apa strategi? Cara. Cara untuk menangani kasus ini seperti apa? Dan suruh orang 1 orang untuk ini. Terus siapa yang kira-kira membuat diagram alih atau rute perjalanan untuk menyelesaikan masalah banjir? Silakan. Siap pembolpen, buku silakan. Berpikir ya. Pak kasih kesempatan. Masih lagi berapa menit Pak? 30. Oke. Pak kasih kesempatan untuk kalian. Silakan kerjakan itu dalam waktu 20 menit. Ya, silakan. Semua sudah ini, toh? Silakan diskusi ya. Diskusi. Ada yang belum mengerti tentang LKS? Siapa mau jadi penulis utama? Bisa jadi presentasi sekaligus bisa toh, karena kalian 3 orang saja bisa toh. Baik, bagaimana? Silakan satu-satu dari situ. Bagaimana? Ya ini tadi. Saya pasti begini. Ini yang paling pertama prioritaskan dulu. Berarti kira-kira kalian harus deteksi dulu wilayah mana yang harus butuh bantuan paling pertama. Itu saja secara berarti misalnya menyusun wilayah yang paling sudah. Jadi setelah kalian sudah berdiskusi tentang masalah banjir tadi, mungkin ada kelompok yang sudah kerja habis. Oke, kelompok mana yang sudah kerja habis? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan. Nah, karena menyangkut waktu sudah mau habis, jadi kita mewakili satu kelompok saja ya. Mewakili satu kelompok saja yang akan mewakili kita untuk presentasi. Baik. Jadi kelompok yang lain harus fokus dan bertanya. Terlihat kelompok berapa ini? 4. Nama siapa? Si siapa ini? Si siapa tadi namanya? Iya, ini. Ya, si Melania Molo ya. Ditanya namanya tapi dibalik ke orang lain. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Melania Molo ya. Baik, harus konsentrasi ya. Bisa toh? Bisa. Baik. Oke. Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada Medan dan silakan. Soal langkah pertama, apa masalah utama yang sedang terjadi di kota?
4 yang kelompok yang sudah tertanya. Ya, setelah membaca yang lebih jelas kelompok 3, pertanyaannya buatlah diagram alir. Mulai dari mana tadi? Silakan. Ya, baca yang kedua, bagaimana? Mengapa mereka harus menyelamatkan lansia dan ibu hamil lebih terdahulu dan Baik. Ya, jadi pertanyaan mereka adalah mengapa kalian sebagai tim evakuasi harus menyelamatkan lebih duluan anak-anak, ibu hamil, dan lansia atau orang tua yang usia lanjut. Baik, saya langsung jawab. karena ibu hamil, lansia dan anak-anak lebih membutuhkan bantuan. Apakah pas kelompok ini, kelompok 1, dan puas dengan mereka jawaban mereka? Apakah jawaban kami pas? Jawaban Ya, menanggapi. Kita diulang ya. Oke, coba jawab yang dari jalan. karena ibu-ibu, anak-anak dan ibu hamil, anak-anak dan lansia lebih membutuhkan bantuan. Silakan. Tanya kembali. Pas atau bagaimana? Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah sudah pas? Belum. Belum pasnya di mana? Tanya. Belum pasnya di mana? Ya. Karena lansia dan ibu hamil dan anak-anak bergerak setengah mati karena mereka ada disabilitas. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Jadi ini bukan ini ya, ini karena dia menanggapi jawabannya kurang pas menurut dia. Karena jawabannya apa tadi? Karena ibu hamil, anak-anak dan lansia bergerak kurang bebas. Jadi tidak seperti orang ini. Tapi semua jawaban adalah benar. Oke, dari kelompok 1. Kira-kira seperti itu ya. Ya, dari kelompok lain silakan. Apa yang akan kalian lakukan setelah menyelamatkan anak-anak, lansia dan ibu hamil? Boleh langsung. Haryanto bagaimana? Haryanto. Boleh. Bisa lebih dari 2 pertanyaan, 1 pertanyaan ya. Tidak minimal 1. Maksimalnya boleh 2. Oke, silakan. Pertanyaannya bagaimana tadi?
menyelamatkan duluan ibu hamil, anak-anak dan lansia, kira-kira hal berikut yang kalian mau lakukan apa? Setelah kalian kasih pindah mereka ke tempat yang aman, kalian apa? Lakukan apa untuk mereka supaya mereka tetap bertahan hidup dengan baik? Setelah kalian pindahkan mereka ke posko A, bagaimana? Silakan. Ya, jawab yang tegas kuat. Mengantar distribusi makanan, air bersih, dan pakaian. Tanya kepada Tuhan. Apakah sudah pas jawaban kami? Pas. Oh ya pas, jawabannya. Ya kira-kira seperti itu pertanyaan mereka. Kenapa setelah mereka melakukan evakuasi ibu hamil, menyelamatkan ibu hamil, anak-anak dan lansia serta orang dewasa lainnya, yang mereka lakukan adalah menyediakan atau mengantar distribusi makanan, air bersih dan pakaian. Dari kelompok nyamuk, apakah ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 4. Silakan. Bagian-bagian apa yang paling sensitif dari bencana banjir tersebut? Ya. Dari kami semuanya penting. Oke. Dari mereka semuanya penting. Kira-kira Apakah jawaban kami sudah pas? Pak. pas. Oke, kalau Silakan bertanya pada apa? Bertanya. Tanya dulu, kesempatan untuk mereka dulu. untuk dari kelompok itu, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada. Masih ada? Oh ya baik. Silakan. Ya silakan. Apakah saudara kami yang sedang terjadi di kota? Di kota mengalami banjir karena hujan deras yang terjadi terus-menerus. Dan karena banjir tersebut, ada beberapa rumah keluarga yang terbawa banjir. Masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti makanan dan air bersih. Apakah jawaban kami pas? Oke baik, sedikit ini ya informasi untuk kalian ya. Namanya pertanyaan yang sudah disusun di LKPD, kalian tidak boleh bertanya ulang lagi untuk mereka. Tanya hal yang kalian belum tahu. Kalau kalian tanya hal yang kalian tadi sudah mereka presentasikan, anggap saja kalian tadi dari tadi ini tidak fokus, paham ini? Tapi sudah bagus kalian bertanya. Tapi lebih ke depan masih lebih baik dari ini ya. Harus mampu menyusun pertanyaan sendiri dari apa yang sudah mereka presentasikan. Ya silakan tanya lagi, mungkin ada lagi pertanyaan untuk mereka Mungkin atau dari tanggapan? kelompok yang 3 ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Apa perasaan kalian setelah menyelamatkan warga dari bencana banjir tersebut? Ya, tanya tentang perasaan kalian setelah menyelamatkan, kalian rasa bagaimana? Ini yang maksud dia sebagai ketua evakuasi. Ya? Siap. Rasa kasihan. Oke, baik. Setelah dia rasa kasihan apa lagi? Main setelah kalian sudah bantu mereka kalian? Ya, ada rasa kasihan, rasa iba. Habis rasa apa lagi? Sedih. Sedih, ada semua ya, sedih, iba, sedih, apa lagi? Dan saya Ya, perasaan kami setelah membantu warga yang terbawa banjir, kami senang karena mereka bisa diselamatkan. ya mereka merasa senang karena mereka sudah menyelamatkan nyawa orang, nyawa manusia. Dan apa? Dan ini juga sebagai tugas kami sebagai tim dan pendahulu. Ya, dan ini adalah mereka senang juga mereka sebagai tim penyelamat korban banjir. Kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah jawaban kami pas? Pas. Dari kelompok mohon berita dengan itu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Oh masih ada. Silakan bertanya, jangan ada yang di LKPD. Boleh bertanya di ini ya, di luar dari. Tapi masih sama. Bagaimana cara kalian menyelamatkan anak-anak lansia dari banjir? Ya, pertanyaannya agak ini ya. Bagaimana cara kalian untuk menyelamatkan anak-anak seperti apa, ibu hamil seperti apa dan lansia seperti apa? Butuh waktu. Oke, silakan. Waktu 2 menit ya. Baik, kita yang lain tetap fokus, tidak boleh ini ya. Lorin, ini yang jadi ketua evakuasi siapa di kelompok kalian? Kelompoknya siapa? Lorin sebagai apa? Oke, sebentar Lorin presentasi ya. Oke, jadi teman yang maju di depan tidak boleh, kita di sini harus fokus dan harus tetap semangat, tetap ambisius.
Tidak boleh teman yang lain di sana salah jawab dan kalian kita tertawa, itu tidak boleh, ya, Loren? Bisa toh? Oke, baik. Dan untuk mengulangi pertanyaan. Oke, diharapkan ulangi pertanyaan. Bagaimana cara kalian menyelamatkan anak-anak, lansia, dan ibu hamil? Tolong jelaskan. Ya, silakan. Pertanyaannya jelas. Caranya bagaimana? Pertama, bagaimana kalau bisa menyelamatkan anak-anak? Berarti bagaimana? Ibu hamil bagaimana? Anggap saja kalian ini tim evakuasi, badannya bukan lagi kecil, atau agak besar seperti kami atau orang dewasa pada umumnya. Ya, silakan. Kalau untuk menyelamatkan anak-anak, mungkin ada jenis yang menggendong. Oke, ada yang kalau anak-anak menggendong. Terus ibu hamil. Ibu hamil ada alat Alat perahu bantu. seperti perahu. Oke, alat bantu seperti perahu, seperti tempat Dan tidur. angkatnya. Ya. Kalau orang tua ini ya, baik, tepuk tangan dulu untuk itu semua. Oke. Kalau untuk orang lansia bagaimana? Lansia pakai perahu. Pakai perahu juga. Ya, silakan pertanyaan lagi. Mungkin Setelah jawaban dari mereka. dan kami apakah sudah pas? Itu tidak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dari itu apakah masih ada pertanyaan? Pas. Oke, batasi waktu ya. Kalian harus batasi. Oke, silakan. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kami permisi kembali ke tempat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Oke. Tepuk jempol dulu untuk mereka. Mulai. Tepuk jempol. 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 Dua jempol. Mantap. Ulang sekali lagi. Tepuk jempol. Oke, terima kasih. Silakan kembali silakan dulu. Baik. Jadi kira-kira materi kita masih kegiatan hari ini seperti ini saja dan diwakili oleh kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Dan 3 kelompok tadinya saling ya. Jadi kesimpulannya apa? Jelas tujuannya bahwa kalian harus menyadari bahwa masalah besar bisa apa? Diuraikan menjadi masalah yang lebih kecil. Itu bagaimana? Ya, ya, menyelesaikan apa? Menjadi masalah yang lebih kecil. Mulai dari ada identifikasi daerah yang terdampak paling parah dan seterusnya. Kira-kira itu adalah itu uraikan masalah banjir, itu masalah yang besar ya kan? Tapi tadi kalian sudah uraikan mulai dari mata-mata untuk menyelesaikannya. Ya, Saren, bagaimana? Baik. Jadi harus diperhatikan ya. Nah, jadi terus materi kita pada hari ini. Selain itu apa? Kalian harus memahami bahwa teknik ini juga dapat digunakan dalam kehidupannya nyata. Seperti tadi, membuat sarapan. Kalian harus siap nasi, siap beras dulu, bersihkan, pilih batu, terus apa lagi? Cuci, taruh di mana? Di mana? Dijadikan sarapan. Ya, kira-kira seperti itu Selain itu juga proses pemecahan masalah yang dilakukan tadi itu membuat kalian bisa berpikir kritis dan kreatif. Kalian harus tahu. Jadi hari ini kita belajar namanya apa? Dekomposisi. Yaitu pemecahan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Baik, kira-kira seperti itu. Di KS juga tadi ada pertanyaan reflektif dan sebentar dikumpulkan. Bisa toh? Ada di langkah yang kelima yaitu pertanyaan reflektif. Ya, ada refleksi. Ya, sebentar baru dikumpulkan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang materi dekomposisi atau materi berpikir komputasional pada hari
silakan Haryanto Neno pimpin kita dalam doa. Silakan Haryanto Neno. Ya, silakan maju ke depan Haryanto Neno. Oke, Haryanto Neno silakan maju ke depan dengan teman-teman untuk mengambil sikap doa. Ya, silakan. Sebentar sedikit lagi lonceng berbunyi baru kedua